warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatno dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penilaian akhir semester mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Dr. Nina Inwati Wahidah, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Di dalam model pembelajaran saya berjudul Model Pembelajaran Kelas 5 Semester 1, Subtema 1, Gerak Hewan dan Manusia untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Di dalam analisis kebutuhan terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran adalah model pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Tahap yang kedua yaitu analisis siswa. Analisis siswa adalah analisis siswa membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa sehingga model pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang tahap ketiga yaitu analisis media pembelajaran yang sudah ada, yaitu pengembangan model pembelajaran harus mempertimbangkan media yang tersedia dan bagaimana media tersebut dapat digunakan untuk mencapai pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tahap keempat, analisis teknologi yang sudah digunakan, yaitu pengembangan model pembelajaran harus mempertimbangkan teknologi yang tersedia dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran umum adalah meningkatkan kemampuan berpikir sosial dan kemampuan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus adalah peserta didik dapat memahami konsep gerak hewan dan manusia dan mengetahui perbedaan gerak hewan dan manusia. Yang keempat itu ada instrumen. Instrumen adalah soal yang akan digunakan dalam model pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang gerak hewan dan manusia. Yang pertama, kita bisa menggunakan soal esai. Soal esai adalah peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan gerak hewan dan manusia. Contohnya, analisis perbedaan gerak hewan dan manusia. Yang kedua, kita bisa menggunakan soal multiple choice atau yang bisa disebut juga dengan pilihan ganda. Jadi, peserta didik diminta untuk membandingkan dan memilih jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan. Yang terakhir, kita bisa menggunakan soal matching. Soal matching adalah peserta didik diminta untuk membandingkan dan memilih jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan. Jadi, matching itu adalah cocok atau kecocokan. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran terdapat 8. Yang pertama yaitu pengembangan materi. Pengembangan materi adalah identifikasi materi yang akan digunakan dalam simulasi. Materi ini harus dapat relevan dengan tujuan pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami konsep IPS. Yang kedua yaitu pengembangan evaluasi. Pengembangan evaluasi dapat menilai kemampuan siswa dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengembangan simulasi. Pengembangan simulasi yang interaktif dan menarik. Simulasi dapat berupa permainan, game yang menggunakan siswa berpartisipasi secara aktif. Yang keempat yaitu pengembangan pemantauan. Pengembangan pemantauan adalah dapat dilakukan untuk mengetahui efektivitas simulasi dan membuat perubahan yang dilakukan. Yang kelima yaitu ada pengembangan tujuan. Pengembangan tujuan adalah tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Misalnya, siswa dapat memahami konsep-konsep IPS yang relevan dengan simulasi yang akan digunakan. Yang keenam yaitu pengembangan implementasi. Pengembangan implementasi adalah implementasikan simulasi kelas dan pastikan bahwa siswa dapat berpartisipasi secara aktif. Yang ketujuh yaitu pengembangan pengawasan. Pengembangan pengawasan adalah pastikan bahwa guru dapat memantau kemajuan siswa dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Yang terakhir ada pengembangan langkah-langkah. Jadi pengembangan langkah-langkah yaitu adalah buat langkah-langkah yang spesifik untuk simulasi. Langkah-langkah ini harus memungkinkan siswa untuk memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan ada 3. Yang pertama, siswa aktif dan terlibat. Maksud dari siswa aktif dan terlibat adalah siswa bertanggung jawab atas proses belajarnya, terlibat secara aktif dan memiliki usaha yang lebih untuk berprestasi. Yang kedua, ada keterampilan berpikir tinggi. Yang dimaksud dalam keterampilan berpikir tinggi adalah siswa mengembangkan keterampilan berpikir tinggi dan berpikir secara kritis. Yang ketiga ada hubungan positif. Jadi siswa mengembangkan hubungan yang lebih positif
antar siswa dan kesehatan fisiologis yang lebih besar. Dan selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama yaitu ada keterbatasan aktivitas belajar. Terbatasnya aktivitas belajar dari peserta didik dan sangat dominannya guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu guru kesulitan mengelompokkan siswa. Guru akan kesulitan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan heterogen dari segi prestasi akademis yang banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.